Baik, saya akan kasih sen kedua untuk komen yang ini ya. Semoga ini bisa memberkati teman-teman seiman saya atau ada yang berniat untuk mualaf, tolong kalian pikirkan lagi karena hanya dalam Yesus keselamatan itu ada saya aja yang dari Islam rela menjalani proses demi proses demi Yesus. Apalagi kalian yang sudah punya Yesus, tolong jangan kalian tinggalkan karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan kekal itu, tidak ada di tempat lain ya. Baik, sebelum saya diusir sama keluarga saya sempat ditawarkan oleh keluarga saya untuk tetap di Islam. Mereka akan membiayai segala kebutuhan saya. Saya tidak perlu mengeluarkan cari uang, saya tidak perlu bekerja. Mereka akan memenuhi semua kebutuhan saya. Setiap hari akan dikasih uang saku apapun mereka akan lakukan asalkan saya tidak meninggalkan Islam. Tapi saya tolak dan akhirnya saya diusir seperti yang saya ceritakan. Di orang Kristen pun menolak saya. Jadi saya pada saat itu saya kos di tempat yang kumuh, dibantuin teman saya pada waktu itu, teman dekat saya. Dan saya punya tempat tinggal tapi tidak punya uang. Jadi saya makan pada waktu itu, puji Tuhan, orang Islam yang punya kosan itu Betawi, orang Betawi. Dia yang mengantarkan saya makanan setiap hari, baru dari hari pertama. Begitu selesai masak, antar makanan, masak, antar makan. Begitu setiap hari. Itulah pemeliharaan Tuhan pertama kali dalam hidup saya, uh, setelah saya meninggalkan apa yang ditawarkan dunia. Oke, di situ mungkin ada 2 minggu atau 3 minggu saya dijemput teman saya untuk bekerja di Surabaya di pabrik di bagian administrasinya. Saya sempat bekerja di sana 7 bulan. Di situ pun saya tidak pernah pergi ke gereja. 7 bulan saya balik lagi ke Jakarta karena ada masalah. Di Jakarta pun saya tidak pernah pergi ke gereja karena saya tidak tahu mau pergi ke gereja kemana. Kalau gereja yang saya tahu saya kecewa sama orang yang bekerja di sana, bukan sama gerejanya. Saya tidak mau ke sana, saya tidak mau ketemu dia pada saat itu ya, sekarang tidak. Terus di Jakarta pun saya tidak pergi ke gereja. Setahun kemudian mama saya minta saya untuk kembali. Saya coba demi keluarga, ternyata saya tidak bisa seperti yang saya ceritakan. Akhirnya saya berdoa untuk bisa dibaptis temukan yang gereja Tiberias. Saya dibaptis Tiberias. Setelah dibaptis pun saya tidak pernah pergi ke gereja. Lama saya tidak pernah pergi ke gereja. Saking rindunya saya paksa teman saya yang orang Islam satu kosan saya untuk pergi menemani saya ke gereja. Dia tidak mau, saya merengek-rengek. Akhirnya dia mau, demi saya gitu. Dia ikut ibadah sama saya 4 jam karena 2 sesi saya ikutin. Setelah itu baru saya berani pergi ke gereja sendiri karena gerejanya besar, saya tidak kenal satu sama lain. Jadi di gereja saya tidak meminta-minta uang, saya cuma ibadah karena terus pulang. Jadi jangan kebalik ya. Saya lah yang ditawarkan uang untuk tetap di Islam, tapi saya tolak. Asli Minang tidak ada yang beragama non-muslim. Semua orang Minang asli muslim. Ini orang bukan orang Minang. Dia menjelekkan suku kami. Emang betul, asli Minang tidak ada yang beragama, yang terlahir non-muslim. Semua terlahir Islam. Saya pun begitu, saya terlahir Islam. Agama orang tua saya, nenek moyang saya Islam. Saya pun dulu juga Islam. Jadi, tapi setelah saya besar, saya bertemu kebenaran menurut saya, menurut hati saya murtad menjadi Kristen. Tapi saya tidak pernah bermaksud untuk melecehkan siapapun. Di sini saya bingung, Anda yang sedang melecehkan saya atau bagaimana? Masa saya orang Minang, mengaku Minang, Anda bilang melecehkan suku Anda. Suku saya juga Minang, sama dengan suku Anda. Saya tidak melecehkan suku Anda. Saya bangga menjadi orang Minang. Saya bangga lahir dari orang tua saya yang Minang, nenek moyang saya Minang.
Dari mana saya melecehkannya? Terus kalau agama itu pilihan hati saya, bukan berarti Anda tidak mengakui saya, terus saya mengaku ke orang lain saya bukan orang Minang. Kecuali kalau saya orang Batak, terus saya mengaku orang Minang, boleh Anda bilang mungkin saya melecehkan gitu, padahal tidak segitunya juga kali gitu. Tapi ini saya orang Minang, saya mengaku Minang. Dari mana saya melecehkannya? Kecuali saya menjelek-jelekan suku Minang, saya menjelek-jelekan kampung saya menjelek-jelekan orang tua saya karena bersuku Minang, itu baru namanya melecehkan. Saya dengan bangga mengatakan saya orang Minang. Kenapa? Karena di dalam Kristen pun untuk kita bersaksi harus mengakui asal usul kita. Asal usul saya itu sukunya Minang. Tidak mungkin saya berkatakan saya mantan Minang. Tidak ada suku yang bernama mantan Minang. Jadi saya tidak akan memenuhi apa yang maunya Anda, karena hak saya sebagai orang Minang untuk mengaku diri saya Minang itu. Tapi kalau misalnya Anda tidak mengakuinya, saya pun juga tidak melarang, terserah aja. Sama kayak keluarga saya tidak mengakui saya juga, saya terserah. Tapi saya akan tetap mengakui keluarga saya, dan saya tetap akan mengakui keminangan saya, karena itu hak saya untuk mengaku orang Minang, karena memang saya orang Minang. Terima kasih. Kami orang Minang tidak memaksakan keyakinan dan agama orang. Oke, kita titik di situ. Terus masalahnya apa? Anda melarang saya mengakui suku saya sendiri. Itu masalahnya di mana? Kan Anda sudah mengatakan, kami orang Minang tidak memaksakan keyakinan dan agama seseorang. Sudah, titik. Seharusnya tidak ada tapi lagi. Terus masalahnya apa sekarang? Kalau tidak ada memaksakan kehendak untuk agama seseorang, kalau Anda mengatakan bahwa keyakinan itu adalah hak individu seseorang, itu kan kata Anda di sini ya, hak individu seseorang, itu masalahnya apa? Kalau saya mengaku Minang, kenapa Anda melarangnya? Kalau memang masalahnya apa? Saya orang Minang, masalahnya di mana? Kalau bukan karena agama. Jadi jangan bikin bingung. Kalau memang Anda tidak memaksakan, jangan ada tapinya. Begitu. Sorry ya, maaf ya. Oh gitu ya. Jadi kalau sudah murtad nggak bisa disebut nggak bisa disebut Minang lagi. Nggak apa-apa, saya sekarang anak Tuhan Yesus. Jadi nggak boleh disebut Minang, nggak mau disebut Minang juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya ditanya suku saya, ya Minang kan suku saya Sukumbang. Karena saya orang Padang, suku saya Sukumbang. Kalau orang Padang yang nggak bilang nggak boleh bisa disebut Minang lagi, ya nggak apa-apa. Saya anak Tuhan Yesus. Saya sekarang darahnya darah Yesus yang mengalir. Gitu. Oke, nggak apa-apa deh. Maaf kakak, saya sebagai orang Minang mau nanya, memangnya gimana pandangan kakak tentang Islam sampai kakak memilih menjadi murtad, apalagi kakak Minang, orang Minang. Pandangan saya terhadap Islam, pandangan apa nih maksudnya? Saya kan dulu Islam, mantan Islam. Nah, kalau agama bisa dibilang mantan ya, tapi kalau suku tidak bisa dibilang mantan. Ingat itu ya, tidak ada yang bisa merubah suku saya, karena itu sudah takdir dari Tuhan. Oke? Tidak ada yang namanya suku, yang namanya mantan Minang, yang adanya suku Minang. Ya, pandangan saya terhadap Islam biasa aja. Saya dulu waktu masa-masa kecil, waktu masa-masa remaja saya kan juga belajar mengaji, ke surau, baca Al-Quran, puasa. Apalagi momen-momen puasa itu hal-hal yang tidak bisa dilupakan gitu. Sehari kalau zaman dulu ya, waktu saya masih kecil dulu, waktu zaman dulu
waktu sehari sebelum puasa kita itu ada acara balimau ke kali. Nah, pakai bunga-bunga wangi-wangi gitu, bunga-bunga itu dikeringin, terus nanti kita balimau pakai itu. Itu di daerah saya ya, nggak tahu kalau daerah Padang yang lain. Nah, itu momen-momen indah yang tidak pernah bisa dilupakan, seperti bikin lemang juga. Kalau dulu masih bikin lemang ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau sekarang mungkin beli ya. Terus ya bikin rendang, masa-masa berbuka, pergi ke masjid, taraweh, terus jajan, habis itu hal yang indah yang tidak bisa dilupakan. Tetapi itu tidak bisa membuat saya bisa kembali ke Islam gitu. Kenapa saya bisa murtad? Saya kan sudah pernah ceritakan ya, kalian kan yang nuduh saya karena faktor ekonomi, karena hidup susah, karena uang gitu. Padahal saya juga sudah ceritakan bahwa justru waktu saya diusir, saya tidak punya apa-apa, dan orang Kristen justru menyakiti hati saya. Tetapi karena pengalaman pribadi bersama Tuhan lah yang membuat saya tetap kekeh dengan iman saya gitu. Karena saya baru tahu, oh ternyata kebenaran ini seperti ini. Saya merasakan Tuhan, saya merasakan hubungan bersama Tuhan, dan itu tidak bisa dirubah gitu. Bahkan jangankan saya bukan ustadz besar aja seperti Bapak Saifuddin Ibrahim, dia bisa berubah, apalagi saya itu kan karena kuasa Tuhan, bukan saya ya. Semiskin apapun hidup saya tidak akan mengkhianati agama saya maupun kedua orang tua saya. Lahir diazankan, mati disolatkan, la ilaha bla 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 bla. Oke, saya akan jawab ya. Mungkin udah kesekian kali saya saksikan ini ya, kesaksian hidup saya pribadi ya, bahwa saya meninggalkan agama saya yang dulu bukan karena saya miskin atau tidak bisa makan sampai saya harus menukar iman saya dengan Indomie seperti yang kalian tuduhkan. Bukan karena itu, dan saya tidak mengkhianati agama saya kayak yang dulu. Karena kenapa? Karena agama itu bukan menyelamatkan. Setelah saya mengenal Kristus, baru saya tahu bahwa agama itu tidak penting. Yang penting adalah keselamatan yang dibawa Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak membawa agama, tetapi membawa keselamatan kepada seluruh bangsa. Nah, dulu saya setiap hari, seperti sebelumnya saya sudah katakan di video saya sebelumnya, bahwa setiap hari saya selalu mencari jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari saya mencari jalan yang lurus. Tetapi saat ini saya sudah menemukan jalan yang lurus itu, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah jalan, dan dia satu-satunya yang bisa bawa ke surga, yang membawa saya hidup bekal nanti di surga. Tidak ada jalan lain selain Yesus. Jadi saya pilih dia. Saya tidak mengkhianati agama saya tidak mengkhianati orang tua saya. Tapi saat saya di dunia ini, di saat itulah saya bisa memilih, karena nanti tidak bisa dipilih lagi, karena waktu di dunia kita bisa mencari kebenaran itu. Dan saya sudah bertemu kebenaran yang Yesus sendiri sudah berkata di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, dan aku hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui aku. Itu Yesus berkata. Tidak bisa manusia biasa yang berkata-kata seperti itu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa ya, karena memang dia Allah itu sendiri, karena memang dia itu Tuhan itu sendiri yang bisa menyelamatkan umatnya. Karena dia yang punya surga, dia juga yang bisa membawa ke surga. Karena itulah saya pilih Tuhan Yesus, karena dia menjamin keselamatan hidup saya nanti di kekelan. Dan saya tidak mengkhianati agama, karena agama itu tidak penting ya. Yang penting adalah keselamatan saya nanti di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat menuju kesesatan. Akan saya jawab, karena bukan kamu aja yang
komen seperti ini, tapi ada beberapa yang lain saya akan jawab karena saya punya hak jawab untuk membela iman saya. Kalau tidak mau dijawab, jangan komen seperti ini. Waktu saya menjawab, jangan baperan ya. Ini iman saya yang saya akan katakan, saya akan ceritakan. Waktu pertama kali saya percaya Yesus ini kan karena saya punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Saya pernah sedikit menceritakan gitu. Itu yang membuat saya berpindah keyakinan. Tapi itu kan nggak cukup sebenarnya, karena nggak lama kemudian, setahun kemudian, mama saya mendesak saya, meminta saya untuk kembali gitu, untuk mendapatkan cinta keluarga saya kembali. Saya memutuskan untuk kembali. Saya belajar lagi Islam gitu. Saya juga belum dibaptis gitu. Jadi saya belajar, saya beli buku, saya dengerin khotbah, tapi tidak ada satupun yang bisa masuk ke hati saya gitu. Akhirnya saya tidak bisa untuk menerima Islam kembali gitu. Akhirnya saya mau ikutin kata hati saya, tapi untuk meyakinkan hati saya juga belajar Alkitab gitu, bukan sekolah ya, tapi saya baca gitu. Saya baca yang selalu menjadi tolak ukur saya adalah tentang kisah Yesus ini, apalagi yang Yesus disalib gitu. Al-Quran juga menceritakan hal yang sama gitu tentang Yesus gitu, tapi dengan kisah yang berbeda gitu. Bagi saya tidak mungkin dua-duanya benar, pasti ada salah satu yang salah. Kalau kitab suci sudah menceritakan hal yang salah, buat saya yang lain pun pasti salah. Udah itu gitu. Akhirnya saya bacalah Alkitab gitu. Nah, Alkitab ini diceritakan itu detail sekali, dan saya juga pun baru tahu kalau ternyata nabi-nabi sebelumnya itu juga orang-orang Yahudi semua, orang Israel semua, nggak ada yang dari Arab gitu. Saya baru tahu gitu. Nah, di situ pun diceritakan secara detail gitu. Oke lah, kita melihat yang disalib aja, kita nggak usah berbicara tentang nubuat gitu. Kita bicara tentang Yesus disalib aja. Di situ di Alkitab diceritakan secara detail, disaksikan ibunya, saudara-saudaranya, murid-muridnya, prajurit Romawi, banyak banget yang menyaksikan pada saat dia disalib gitu. Terus berabad-abad kemudian, bukan puluhan tahun ya, berabad-abad kemudian negara lain menceritakan kisah sejarah negara orang, dia ceritakan, tapi dia sendirian menceritakan, katanya dari malaikatnya, tapi yang menjelek malaikat pun dia sendiri gitu. Dan itu buat saya sangat tidak bisa dipercaya. Saya percaya orang yang ada saksinya di bawah kemeja hijau pun orang yang percaya yang ada saksi, bukan yang cuman ngomong doang gitu. Jadi buat saya adalah Kristen adalah kebenaran sejati buat saya. Pasti ada pikiran, Tuhan kok disalib? Yang disalib manusia, Yesus. Kitab suci, wahyu Tuhan. Ketika kitab suci jadi kitab, saya tanya, kertasnya itu kekal nggak? Enggak. Ya, enggak. Bisa dirobek. Tapi firmannya kekal. Ya sama. Tubuh manusia. Dia mengambil jasmani manusia 9 bulan 10 hari. Dia tidak dikandung 7 hari langsung lahir kan? Iya. Tuhan sanggup buat seperti itu? Bisa. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena betul-betul supaya firman itu menjadi manusia. Karena yang ingin ditebus adalah manusia. Kemanusiaan pertama diciptakan oleh Tuhan, yang segambar dan serupa dengan Tuhan, telah rusak. Harus gambar yang asli dari diri Tuhan itu sendiri datang untuk memulihkan gambar itu. Hanya lewat Yesus.